Pertempuran melalui surga, King Moer, membacakan spoiler alur cerita Battle Through the Heavens versi novel, di mana Xiaoyan masih melawan Tianxi Lembah Es. Kita langsung ke ceritanya. Bab 1100, Pertempuran Mengejutkan. Api 5 warna dan cahaya biru terbang melintasi langit seperti meteorit. Mereka menggunakan semacam momentum spektakuler seperti pemusnahan dan penghancuran tanpa ampun bersama di depan menyatukan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Tangan api yang sangat besar itu seperti lengan yang diayunkan karena marah oleh Dewa Api. Itu memancarkan kekuatan penghancur dunia saat bersentuhan dengan panah. Dentang, suaranya tajam dan menghantam langit. Suara ini sepertinya mampu menembus jiwa seseorang, menyebabkan ekspresi kesakitan muncul di wajah banyak orang. Mereka dengan kuat menutupi telinga mereka. Bang! Panah dingin sedingin es meledak ke segala arah pada saat ini. Di bawah udara dingin yang menakutkan ini, bahkan ruang kosong itu sendiri memiliki lapisan pecahan es yang meresap di atasnya. Tinju api besar dengan kerasnya tabrakan dari luar dunia yang dibentuk oleh aura dingin. Api 5 warna yang menakutkan dan udara dingin biru es bercampur dalam cara yang tidak terkendali saat mereka memulai erosi hidup dan mati. Api 5 warna dan udara dingin sedingin es masing-masing menempati setengah dari langit. Keduanya dengan gila-gilaan mengeluarkan energi mereka. Tabrakan mengejutkan itu mengejutkan langit. Tubuh Tianxi berdiri di langit. Tubuhnya terus bergetar saat tekanan yang dipancarkan dari dalam udara dingin menyebabkan kedua lengannya tanpa merasa sadar seolah-olah akan dirobek. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mundur bahkan setengah langkah, kekuatan destruktif dari tangan Dewa Api besar akan langsung menembus cermin es panah Dewa Es dan membantingnya menjadi daging cincang. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan mundur bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa. Bing Xuan, Bing Hua, pindahkan semua dokimu. Ekspresi Tian dia sangat buas. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap sosok buram di dalam kabut dingin. Dia dengan marah meraung. Bing Xuan dan Bing Hua di belakang Tian dia tercengang ketika mereka mendengar raungannya yang marah. Mereka segera melipat gigi saat mereka meletakkan tangan mereka di punggung Tian. Doki di dalam tubuh mereka terus melonjak ke tubuh pihak lain. Tekanan pada lengan Tian He berkurang setelah menerima dukungan dari doki mereka yang besar dan perkasa. Kekejaman melintas di matanya. Dia dengan tegas berteriak, "Pembekuan ekstrim." Teriakannya terdengar. Doki yang besar dan perkasa yang dia terima diaglomerasi dengan doki di dalam tubuhnya. Setelah itu, kabut itu melonjak ke dalam kabut dingin warna biru yang meresap. Dengan dukungan ini, suhu kabut dingin menjadi menakutkan. Pada saat ini, jika Dozong biasa masuk ke dalamnya, mereka akan membeku menjadi patung es dalam waktu kurang dari 10 napas. Selain itu, bahkan jiwa pun tidak akan bisa lepas darinya. Tarik ulang, suara retakan kecil tiba-tiba muncul. Itu segera membentuk suara yang terus-menerus. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyempit saat dia menemukan lapisan tipis es biru samar tumbuh di atas tangan api yang sangat besar. Di hadapan es tipis ini, bahkan api 5 warna di tangan raksasa itu menjadi agak redup. Intensitas perlawanan Tianxi jauh melebihi harapan Xiaoyan. Saya tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Setelah batas waktu Skyfire Tree Mysterious Flame Abyss, bagian dalam tubuh saya akan memasuki kondisi lemah. Pada saat itu, lupakan Tianxi. Hanya tetua lembah sungai es yang dapat dengan mudah membunuhku. Kilatan berkedip di mata Xiaoyan. Segera, dia menghirup udara panas dan segel yang terbentuk oleh tangannya berubah. Orang bisa melihat 5 roh api dari teknik mengusir api 5 cincin yang mengeluarkan pancaran api ke seluruh tubuh mereka. Pilar api 5 warna ditembakkan sebelum menggumpal ke lengan Dewa Api raksasa. Setelah menerima kekuatan pilar api, lengan Dewa Api mengeluarkan cahaya terang sekali lagi. Es di atasnya menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Kekejaman melintas di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam lengan Dewa Api. Setelah itu, dia mencengkeram dan dengan kejam menabrak cermin kabut dingin yang meresap ke bawah. Bang! Tabrakan ini mengeluarkan suara yang sangat keras. Riak energi yang sangat besar menyebar dengan cara seperti kilat. Setelah itu menggunakan tirai api di sekitarnya, menyebabkan teknik mengusir api 5 cincin bergetar. Setelah pukulan itu mendarat,
ruang di mana api dan udara dingin membuat kontak terpisah. Sebuah lubang hitam-hitam setinggi 5 kaki muncul. Kegelapan murni di dalamnya menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa. Udara dingin mengikuti lengan dewa api yang menyebar ke segala arah. Api 5 warna memasuki kabut dingin, menyebabkan kabut biru pucat yang menakutkan menyebar dengan cepat. Lengan dewa api mulai membentuk banyak garis di hadapan korosi udara dingin melalui setiap lubang yang dibuatnya. Pada saat yang sama, kabut dingin menyebar dengan cepat. Energi kedua yang menakutkan itu berkurang setelah mengikis satu sama lain. Senyum sinis muncul di wajah Tianhe saat dia melihat lengan dewa api yang melemah dengan cepat dan kabut dingin. Dia telah berhasil memblokir serangan yang menakutkan Xiaoyan dan percaya bahwa tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melepaskan serangan lain dari level seperti itu. Selama dia terus memasukkan sesuatu sampai batas waktu untuk api 3 misterius api langit abis, dia akan bisa meremas Xiaoyan sesuka hatinya. Udara dingin dengan cepat terbuka di depan menampilkan gelap dan dingin Tianxi. Tepat ketika udara dingin benar-benar hilang, lengan besar dewa api juga mengeluarkan suara, ledakan, dan meledak secara terpisah, berubah menjadi pecahan es yang tersebar dari langit ke segala arah. Haha, Tianxi akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika lengan dewa api meledak. Wajahnya menjadi seram saat dia tertawa bahak. Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum diinterupsi oleh sosok hitam yang telah ditembak jatuh dari langit. Tianxi mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melaju kencang dengan mata seram. Wajah lamanya menampakkan tawa sambil tertawa. Kamu berani menyerang? Apakah Anda ingin merusak semuanya? Tangan keriput Tianxi dengan erat meraih tongkatnya yang berbentuk ular. Dia menginjakkan kakinya dan udara dingin yang sedingin es sekali lagi keluar dari tubuhnya. Berada di puncak kelas Dozong, kekuatan Doqi-nya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Sosok yang ditembak jatuh dengan sangat cepat. Dalam sekejap, muncul di depan Tianxi. Jubah besar Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis saat ini berubah menjadi abu. Teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul secara misterius dari bawah jubah Xiaoyan. Kemunculan tiba-tiba dari teratai api 3 warna mengejutkan Tianxi. Semua pori-pori tubuhnya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan jenis kekuatan dari lengan dewa api di dalam teratai api 3 warna ini. Itu adalah jenis kekuatan yang mengandung aura pemusnahan. Mata Tianxi telah berubah menjadi ukuran lubang jarum saat ini. Udara dingin dari sekitar Tian. Dia sepertinya berkumpul secara refleksif. Sosok seperti hantu mengeluarkan suara, swoosh, saat muncul di depan Tianxi. Teratai api 3 warna di tangannya dengan kejam ditekan ke dada Tianxi dengan momentum yang bahkan sambaran petir cepat pun tidak bisa menandingi. Serangan yang ganas dan cepat ini membuat Tianxi lengah. Teratai api yang menakutkan ini membutuhkan waktu lama untuk memasaknya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiaoyan berhasil diam-diam membentuk teratai api ini bahkan tanpa memasukkan kelopak mata. Pada saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tianxi, dia mengangkat tongkat berbentuk ular di tangannya dan menggunakannya untuk menutupi dadanya. Ledakan, sebuah keajaiban tidak terjadi. Teratai api 3 warna Xiaoyan dengan kejam ditekan ke tongkat berbentuk ular di dada Tian dia sementara dia mengungkapkan senyum ganas. Setelah itu, bang, badai api besar meletus di depan mata yang tak terhitung banyaknya, menyapu langit saat itu terjadi. Tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat badai menghancurkan langit. Itu meledak dengan keras. 5 roh api juga perlahan-lahan disebarkan pada saat ini. Badai api menyapu sekitar. Bing Xuan dan Bing Hua, yang berada tidak jauh di belakang Tianxi, tidak punya waktu untuk mengelak. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya menyemburkan darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menghancurkan kota Ye dengan keras. Banyak bangunan di kota Ye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Banyak sekali yang tercengang saat mereka menyaksikan Bing Xuan dan Bing Hua jatuh. Setelah itu, mereka menoleh untuk melihat badai api di langit. Rasa dingin tanpa sadar menyebar di hati mereka. Pelindung Wu di langit melihat badai api. Ilusi tubuhnya juga sedikit berdesir. Kekuatan pertarungan yang ditunjukkan Xiaoyan menyebabkan dia merasakan ketakutan akan kematian. Sekarang,
Dia akhirnya mulai menyesali perbuatannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini, yang menurutnya akan berhasil dia lakukan dengan sangat mudah, dari tangan sesepuh yang terhormat, Dozun. Ini karena baru sekarang dia menyadari bahwa tugas ini, yang menurutnya kemungkinan besar akan berhasil, adalah tugas yang penuh dengan bahaya. Bang! Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api sementara pelindung Wu merasa menyesal. Segar berwarna merah darah cerah berulang kali dimuntahkan dari mulut. Tian dia, mata tajam pelindung Wu melihat sosok mengerikan berlumuran darah yang terbang keluar. Dia membawa setengah dari tongkat jalan berbentuk ular. Itu mengejutkan Tianxi. Namun, penampilan Tianxi saat ini bahkan lebih buruk dari kondisi pelindung Wu sebelumnya. Dari kelihatannya, dia setidaknya akan terluka parah. Ledakan. Bang! Segar menutupi tubuh Tian Darasi saat dia dengan kasar jatuh ke kota Ye di depan banyak mata. Setelah itu, dia menabrak tanah dan membentuk lubang yang sangat besar. Tubuhnya terletak di dalam lubang. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Lembah sungai es telah kalah. Seluruh kota diam. Banyak mata memandang ke lubang besar itu dan kepala mereka merasa seolah-olah akan meledak. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka terisi hanya dengan satu kata. Syok. Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan? Mata tertegun pelindung Wu menatap Tianxi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Dia mengangguk, berbalik, dan melarikan diri. Namun, pelindung Wu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi. Segera, sebuah tangan muncul secara misterius. Itu dengan lembut mendarat di bahu pelindung Wu sebagai suara samar, yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Perlahan terdengar, "Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu pindah lagi."